بسم الله الرحمن الرحيم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di pagi hari ini, dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat hadir dalam sebuah majlis ilmu, majlis yang insyaallah dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala, majlis yang insyaallah pula dirahmati oleh Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada bab al-'afwu wal i'radu 'anil jahilin. Memberikan maaf dan juga memaaf ataupun berpaling dari orang-orang yang jahil. Mu'allif rahimahullah, beliau mencantumkan beberapa kalamullah azza wa jalla ataupun firman Allah berkaitan dengan bab al-'afwu ini. Bab perintah untuk mudah memaafkan. Seringkali ahibati fillah, dalam kehidupan terjadi perselisihan ataupun pertikaian ataupun selainnya yang membuat seseorang itu melakukan dosa terhadap saudaranya ataupun saudaranya memiliki kesalahan terhadap dirinya. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan bahwasanya manusia ada tempatnya salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam dia selalu berbuat salah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa khairu khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang jatuh dalam kesalahan, dia adalah orang yang mau kembali dan bertobat kepada Rabb-Nya. Tentu kesalahan yang dilakukan anak Adam itu terbagi menjadi dua. Baik itu kesalahan terhadap Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala, maka ini dengan bertaubat. Adapun kesalahan yang dia lakukan terhadap sesama manusia, baik mengambil hartanya ataupun mencoreng kehormatannya, maka disebutkan oleh para ulama di antara syarat taubatnya adalah meminta keikhlasan ataupun meminta maaf kepada orang yang dia sakiti. Rabbana Tabaraka wa Ta'ala firman surah Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah bagimu maaf. Artinya apa? Khud ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau mudah dalam memaafkan. Mudah dalam memaafkan orang-orang yang berburuk sangka ataupun berbuat buruk terhadap beliau. Khudil afwa. Berilah maaf kepada mereka. Wa'mur bil 'urfi,
dan teruslah engkau memerintahkan kepada yang baik. Adapun orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak ngeyel begitu ya, maka berpaling dari mereka. Orang-orang jahil, wa'arid anhum. Berpalinglah engkau dari orang-orang yang seperti ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasfahis safhal jamil." Berilah maaf bukan sekadar beri maaf, akan tetapi pemberian maaf yang terbaik yang kau bisa berikan. Kira ada orang yang kalau dizalimi ataupun disakiti, dia memperhatikan kalamullah atau dia membaca ayat ini, maka dia berikan maaf. Khudil afwa, karena Allah yang memerintahkan untuk memberi maaf. Kemudian dia baca lagi fasfahi safhal jamil. Berikanlah maaf dengan cara yang baik. Orang menzalimi antum, ngambil harta antum dengan zalim, atau mencuri, atau merampas, atau yang lainnya. Kemudian memang orang ini bertaubat ya. Memang orang ini bertaubat, menyesali dari perbuatannya. Alhamdulillah dia sudah ngaji, bertaubat dari kezaliman dia tadi, kejahatan dia tadi, dia datangi antum. Dulu waktu saya masih belum hijrah, bahasanya seperti itu. Saya pernah mencuri rumah kamu. Ya. Mencuri barang kamu sekian dan sekian. Saya minta maaf. Maka berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berikan maaf. Bahkan kalau bisa memberikan lebih daripada itu dalam bentuk pemaafan, maka berikan. Karena itu pun telah terjadi lama, maka saya ikhlaskan apa yang sudah engkau ambil. Fasfahi safhal jamil. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan orang-orang musyrikin, yang mana orang-orang musyrikin ketika Nabi SAW tengah berdakwah, mereka ini senantiasa mengganggu Nabi SAW. Mungkin tidak samar lagi bagi kita ketika kita membaca sirah bagaimana gigihnya Abu Jahal. Ketika Nabi dalam berdakwah, dia pun ikut di belakangnya. Ya, mengatakan jangan ikuti si fulan ini, jangan ikuti Muhammad ini. Dia tukang sihir, dia macam-macam, tuduhan-tuduhan, gila dan yang lainnya. Seperti itu. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW untuk maafkan orang-orang ini. Memaafkan orang-orang musyrikin dari segala bentuk gangguan-gangguan yang mereka telah lontarkan kepada Nabi SAW. Wa takdzibuhum ma jaa bihi. Ya, dan begitu pula bentuk pendustaan mereka kepada Nabi. Wa wasafa safha bi annahu jamil. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan bahwasanya dengan memberikan maaf itulah yang terbaik. Dan yang dimaksud dengan safha di sini tidak mencela mereka. Mereka mencela kita, mereka menyakiti kita, maka jangan bas dengan celaan pula. Kemudian mu'allif rahimahullah mencantumkan kisah berkaitan dengan ayat yang tadi, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaknya kalian memberikan maaf, hendaknya kalian murah dalam memberikan maaf. Tidakkah kalian ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kalian? Ayat ini ahibati fillah turun sebelum perintah perang. Ayat ini termasuk ayat Makkiyah, karena perintah berperang itu ketika di Madinah setelah hijrah Nabi SAW. Dan surat An-Nur ini ayat 22 turun berkaitan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq, bersumpah
untuk tidak lagi memberikan Mastah ibnu Athathah sebuah pemberian. Karena Mastah ini termasuk sahabat Nabi SAW yang kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, setiap bulannya diberikan bahan pokok makanan. Namun ketika terjadi fitnatul ifki, terjadi fitnah tuduhan keji yang dilontarkan kepada siapa? Ibunda Aisyah. Ya, maka Mastah di antara salah satu yang terfitnah ikut juga menceritakan ataupun mengembuskan isu ini. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesuciannya ibunda Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah tidaklah seperti apa yang mereka tuduhkan. Dirajamlah sebagian ataupun dicambuk, ya, bukan dirajam. Karena menuduh mukminat, ya, muhsanatin ghafilat, menuduh seorang mukminah dengan tuduhan zina, tuduhan keji. Maka mereka didera. Ya, mereka didera sebagiannya. Justru orang-orang munafik atau tokoh munafik, ya, dibiarkan begitu saja. Di antaranya adalah Mastah. Dia pun termasuk yang ditegakkan hukuman baginya. Karena sebelum terjadi peristiwa ini, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menanggung kehidupan Mastah ini. Setelah terjadi tersebut, ya, kejadian tersebut, beliau memboikot. Saya enggak mau lagi kasih Mastah. Ya. Tidak mau lagi memberikan nafkah ataupun sedekah kepada Mastah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Hendaknya kalian memberikan maaf. Murah dalam memberikan maaf. Tidakkah kalian mencintai agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Artinya orang yang memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah terhadapnya, keutamanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala pun akan berikan ampunan kepada pemberi maaf tadi. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ketika turun ayat ini, beliau menangis mengatakan, "Bala wallahi inna nuhibbu an taghfira lana ya Rabbana." Tentu ya Allah, kami sangat cinta jikalau Engkau mengampuni dosa kami. Tsumma raja'al Mastah ma kana yasilu minan nafaqah. Kemudian dia pun kembali memberikan nafkah kepada Mastah. Dan beliau mengatakan, "Wallahi la anzi'uha minhu abadan." Demi Allah, saya tidak akan putuskan lagi sedekah yang rutin beliau infakkan ini. Maka lihatlah ibati fillah bagaimana, ya, ketundukan para sahabat Nabi SAW terhadap kalamullah azza wa jalla. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan permasalahan mereka, maka mereka langsung tunduk dan patuh. Kalau ini memang perintah Allah, sam'an wa ta'ah. Kami dengar dan juga kami mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Barang siapa yang dia bersabar, kemudian juga memberikan maaf, tidaklah muncul pada diri seorang sifat sabar dan juga pemaaf, melainkan dari orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat. Memiliki jiwa yang kuat. Orang yang memiliki jiwa yang lemah, keimanan yang lemah, maka sulit bagi dia untuk bersabar. Sulit juga bagi dia untuk memberikan maaf. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tidaklah ada pada diri seorang dua sifat ini, melainkan itu muncul dari apa? Azmil umur.
orang-orang yang jiwanya ataupun tekadnya sangat kuat. Maka kita perhatikan nahibati fillah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana pemaafnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan di sini hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami suatu hari yang lebih berat daripada hari Uhud? yakni hari perang Uhud, yang mana Nabi SAW ketika perang Uhud ya sampai didesak ya oleh pasukan-pasukan musuh ya, naik ke gunung Uhud bersembunyi dan patah gigi gerahamnya ya, rubaiyah, gigi seri Nabi SAW atau gigi taringnya. Adakah suatu hari yang kau lewati wahai Rasul yang lebih dahsyat, lebih susah, lebih parah lagi daripada hari Uhud ini? Maka Nabi SAW mengatakan, laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhu yaumal aqabah. Sesungguhnya aku telah melewati suatu hari bersama kaummu, ini kaum Quraisy, yang ketika itu di hari Aqabah, idh aradtu nafsi ala ibni Abdillah Yalil ya, ibni Abdi Yalil ibni Abdil Kulal falam yujibni ila ma aradtu. Ketika aku menawarkan diriku kepada ibnu Abdil Layali dan ibnu Abdil Kulal, akan tetapi mereka menolaknya, tidak mau menyambut apa yang Nabi SAW serukan kepada mereka berupa dakwah Islam ini. Maka Nabi SAW pun beliau pergi dalam keadaan sedih ya, tampak kesedihan tersebut di raut wajahnya. Falam astafid illa wa ana biqarni tha'alib. Tidaklah sampai aku, melainkan telah sampai kepada qarni tha'alib, suatu tempat. Farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adallatni fanadhartu fa idza fiha Jibril fanadani. Ketika dalam keadaan bersedih ya, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan pada Yaumul Aqabah tersebut di Taif, Nabi SAW dilempari. Bukan hanya orang-orang dewasa saja, bahkan anak-anak kecil pun disuruh untuk melecehkan Nabi SAW. Lempari. Ya, dalam keadaan sedih hatinya, luka kakinya, ya, wajahnya penuh dengan ludah dan yang lainnya berupa kehinaan dari ahli Taif. Maka Nabi SAW sampai ke suatu daerah yang bernama Qarni Tha'alib. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Kemudian beliau melihat seperti sebuah awan. Ternyata itu adalah malaikat Jibril memanggil Nabi SAW. Beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala qad sami'a qawla qawmika lak. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mendengar apa yang telah diucapkan kaummu terhadap dirimu, caciannya, makiannya. Allah sudah mendengarnya. Wa ma raddu 'alaika, dan bagaimana sikap mereka terhadapmu wahai Rasul. Wa qad ba'atha ilaika malakul jibal, sungguh Allah telah mengutus bersamaku ini malaikat gunung, lita'murahu bima syi'ta, yang siap untuk menjalankan sesuai dengan perintahmu. Apa yang kau inginkan maka akan dilaksanakan untuk menimpa mereka ini. Wa ana malakul jibal fanadani malakul jibal fasallam alayya. Maka malaikat jibal pun, malaikat gunung pun ya, memanggil Nabi SAW dan mengucapkan salam. Ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak. Wahai Muhammad, sungguhnya Rabbmu sungguh benar-benar telah mendengar ucapan kaummu. Dan saya adalah malaikat jibal, malaikat gunung.
Wa qad ba'athani rabbi ilaika litamurani bi amrik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk menjalankan segala perintahmu ataupun apa yang kau inginkan. Bima syi'ta. In syi'ta atbaqtu alaihim akhshabain. Jikalau engkau menginginkan wahai Muhammad, jadi ditawarkan sama malaikat gunung tadi. Kalau engkau ingin wahai Muhammad, saya akan timpakan kepada mereka akhshabani. Apa itu akhshaban? Jibal muhitani bi Makkah. Gunung yang sangat besar, ya, yang mengitari kota Mekah. Al-akhshab. Jabalun ghalil. Gunung yang sangat keras, tumpukan batu-batu keras. Kalau engkau ingin wahai Muhammad, saya angkat dua gunung ini dan saya timpakan kepada mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun mengatakan, perhatikan ahibati fillah, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah gambaran kasih sayang dari jiwa beliau. Bentuk rahmat ataupun kasih sayang beliau yang begitu besar. Yang memang benar kata Allah SWT, ya, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai bentuk rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Apa kata Nabi SAW? Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Akan tetapi saya berharap, kata Nabi SAW, agar Allah Subhanahu wa taala kelak mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka ini orang-orang yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Beliau enggak peduli dengan bapak-bapak mereka ini yang dulu menentang dakwah Nabi, yang dulu menyakiti Nabi SAW. Tidak peduli. Inti dari dakwah Nabi SAW adalah mengajak mereka agar beribadah kepada Allah, agar mereka selamat. Itulah yang Nabi SAW inginkan. Mereka caci, enggak peduli. Mereka maki Nabi SAW tidak peduli. Mereka ludahi, mereka sakit. Beliau tidak mempedulikan apa yang mereka lakukan terhadap diri Nabi SAW. Ya, tidak ada yang namanya dendam 7 turunan pada sifat Nabi SAW, enggak ada. Ya, dendam bebuyutan karena buyut kamu dulu memusuhi saya, kamu pun jadi musuh saya, enggak ada. Yang berlalu sudah. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu adalah kaum-kaum yang telah terdahulu. Bagi mereka hisab mereka, bagi kalian sekarang ini hisab kalian. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Maka hadis yang disampaikan oleh Aisyah ini, ahibati fillah, menjelaskan kepada kita bagaimana syafaqati Rasulullah SAW terhadap kaumnya, bagaimana lembutnya Nabi SAW terhadap kaumnya. Dan hendaknya umat Nabi SAW pun mencontoh kelembutan Nabi SAW. Mencontoh kelembutan Nabi. Terlebih lagi ketika kita sedang mendakwahi saudara kita, hendaknya kita berlemah lembut, sabar dari setiap gangguan yang muncul dari mereka. Wasabru ala adahum, bersabarlah. Wa'afuhu amman asa ilaihim minhum. Bahkan kita diperintahkan untuk berikan maaf kepada mereka. Nabi-nabi terdahulu pun demikian. Wahai Rabbku, mereka adalah kaumku. Mereka mengetahui. Wahai Rabbku, maafkan kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka orang yang jahil, orang yang enggak tahu. Padahal sudah disampaikan. Tapi masih ingat. Tapi nabi-nabi terus mengatakan, fa innahum la ya'lamun, fa innahum la ya'lamun. Memberikan uzur. Ya, memberikan uzur. Ini yang pertama. Yang kedua, ahibati fillah, al-bala'u alladhi yata'aradu lahu ad-du'atu ila Allah mutafawit.
ujian, cobaan yang dijumpai oleh orang-orang yang berdakwah itu berbeda-beda, macam-macam. Rintangan dalam berdakwah ini bertingkat-tingkat. Ada yang sampai mendapatkan penyiksaan, ada juga yang hanya didustakan saja, hanya sampai di lisan saja, caci maki, fitnah, ya. Ada juga yang hanya diolok-olok saja, tapi tidak sampai kepada penyiksaan. Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Dan semua cobaan, ujian, baik itu penyiksaan, baik itu penolakan, ya, baik itu cacian, makian, semuanya sudah dijalani dan dijumpai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyiksaan, beliau pun sudah merasakan. Bagaimana rumah beliau dikepung, ingin dibunuh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala apabila menghendaki sesuatu, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala selamat, maka selamat. Walaupun mereka telah mengepung rumah Nabi SAW, Nabi keluar dengan santainya, menaburkan pasir ke kepala-kepala mereka. Gak tahu mereka. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkehendak, dan hendaknya keyakinan seorang mukmin pun demikian. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang telah dicatat untuk menimpamu maka tidak akan meleset. Akan tetapi sesuatu yang tidak dicatat ataupun tidak akan menimpamu, maka dia tidak akan pernah menimpamu. Walaupun seluruh manusia bersatu padu ingin mencelakakan, ya, maka kata para ulama, tetaplah engkau menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Kuasa terhadap segalanya. Dan di dalam hadis ini pula menetapkan dua sifat. Sifat as-sama', mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbuna Tabaraka Wa Taala itu Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar. Dari mana faedah ini diambil? Dari ucapan apa? Dari ucapan malaikat tadi. Inna Allah qad sami'a qawla qaumik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengar apa yang diucapkan kaummu terhadap wahai Muhammad. Allah tahu. Allah mengetahuinya. Dan Rabbuna Tabaraka Wa Ta'ala tidak meninggalkan kita sendirian begitu saja. Wa annahu sami'un basirun la yafutuhu syai'un minal masmu'at. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesuatu apapun tidak ada yang luput. Dan begitu pula dalam hadis ini kita dapat mengambil faedah bagaimana penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para walinya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong mereka dan akan mengangkat kedudukan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong mereka dan mengangkat kedudukan mereka. Wal malaikatu lahum a'malun makhsusah. Dan begitu pula para malaikat Allah, mereka memiliki amalan-amalan yang khusus. Ada malaikat yang mengantarkan wahyu, ada malaikat yang mencatat amalan-amalan baik manusia, ada juga yang mencatat amalan-amalan buruk manusia. Ada malaikat yang amalannya mencari majlis-majlis ilmu. Allah memiliki malaikat yang begitu banyak, tak terhingga jumlahnya. Dan mereka semuanya memiliki amalan, gak ada yang nganggur. Gak kayak manusia, gak kerja nganggur. Ngapain? Gak tahu. Tidur aja di rumah. Ya, malaikat senantiasa bertasbih, berzikir, ya, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, memohonkan ampunan bagi para talibul ilmi,
bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki amalan-amalan tersendiri. Ya. Dan keliru ketika orang itu mengatakan, karena dulu saya pernah mendapatkan seperti ini, ya, ucapan seperti ini. Malaikat katanya, malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, kan belum ditiupkan. Apa gawinya katanya? Ini orang aneh-aneh aja. Ya. Mati nganggur ya katanya. Masya Allah. Ya. Nabi SAW ketika melihat malaikat Israfil, bergetar hati Nabi SAW, cemas dan takut. Bagaimana tidak? Kata Nabi SAW, saya sudah melihat malaikat Israfil itu, dahinya telah berkerut, trompet sangkakala itu sudah ditempelkan ke mulutnya, menunjukkan kesiapannya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan pula akan qurbil yaumil qiyamah, dekatnya hari kiamat. Menayah ke atas pandangannya, menunggu apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tiup, hancur sudah kita semua. Gak ada sempat lagi mau beres-beres barang, gak ada sudah. Ya. Fa idza nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah. Apabila telah ditiupkan sangkakala, tiupan yang pertama, ya, matilah semuanya kata Rasul. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Mati semua, binasa. Fa idza nufikha fihi ukhra fa idza qiyamun yanzurun. Dan ketika ditiupkan untuk kedua kalinya, maka bangkitlah mereka semuanya. Itulah yang dikenal dengan yaumil ba'thi, hari kebangkitan. Qalu man ba'athana min marqadina. Manusia ketika bangun tersebut mengatakan dari alam-alam kubur mereka, siapa yang membangunkan kami? Allah Subhanahu wa taala. Yang turun, mereka berada dalam penantian. Nah, itu padang mahsyar lagi. Panjang lagi ceritanya. Kita lanjutkan kepada faedah hadis tadi. Jadi malaikat mereka memiliki tugas-tugas yang sangat banyak. Jadi tidak ada yang istilah nganggur malaikat, enggak ada. Ya, nganggur itu hanya pada manusia. Ya, yang mereka punya sifat malas. Ya. Punya sifat malas. Kalau malasnya diikuti, ya sudahlah. Ya. Nganggur sepanjang hayatnya. Wa yanbaghi 'ala ad-du'ati an yanzuru ila al-mustaqbal ad-da'wah wa laysa ila hadiriha faqat. Beliau pun mengatakan hendaknya bagi para dai ataupun orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala melihat dakwah ke depan, bukan hanya sekarang saja, tapi melihat juga ke depan apa yang kita persiapkan untuk jil ini generasi Islam berikutnya. Bagaimana nih kita dakwahi bapak-bapaknya sekarang ini, orang tuanya masih ngeyel juga, kita peluk juga anak-anak mereka, kita ajak. Ya, mungkin ayahnya ataupun ibunya tidak bisa menerima dakwah, kita berharap anak-anak mereka yang kelak nanti bisa menerima dakwah ini. Ya, dan bisa jadi anak inilah sebagai pintu hidayah bagi kedua orang tuanya. Jadi jangan putus asa. Ya, dia lihat di masanya banyak yang menolak dakwanya, sudahlah, nggak mau menerima mereka. Orang kampung saya ini ngeyel, padahal dakwah baru sekali, menyampaikan baru sekali, ya, pada satu orang lagi, tapi dia sangkut pautkan semua satu kampung ini, ya, satu kampung ini tidak mau dakwah, nggak mau menerima dakwah kita. Itu sudah dakwahi, sudah siapa? Tetangga saya saja, dakwanya pun dengan ghilzah, dengan keras, dengan bengis. Ya, saya sudah cuekan dia Ustaz, saya sudah enggak salam dia Ustaz. Ya, dia bingung kenapa nih orang. Semenjak masuk istiqomah kajian, pulang enggak ada senyum.
Nggak ada salam juga. Saya dibilang ahli bid'ah katanya. Saya nggak ngerti salah saya itu di mana. Ya, sampaikan dulu. Berikan basyir, kabar gembira terlebih dahulu. Kalau kamu sholat, kamu dapat surga. Kalau kamu kajian, banyak faedah yang kamu dapat. Itu dulu. Kalau kita tidak bisa menerangkan suatu hukum, minimal kita ajak mereka. Ya, kemana? Ke majelis-majelis ilmu. Kita antar mereka kepada orang yang alim, yang di sana dia bisa bertanya tentang hukum. Ya, Nabi SAW mengatakan ad-dalu ala khairi falahu ajru fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada pintu kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya juga. Ya. Kemudian beliau mengatakan pula, hadfud du'ati ghayatuhu ikhrajun nasi minal dhulumati ila nur liya'budullaha wahdah. Tujuan dari dakwah, inti dari dakwah adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Itu inti dakwah. Itu tujuan kita berdakwah. Bukan ngajak manusia ngefans sama saya, enggak. Bukan ngajak manusia agar masuk kepada kelompok saya, enggak. Ikut yayasan saya, ikut partai saya, bukan. Itu bukan tujuan dakwah. Ya, tujuan dakwah adalah mengajak manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Siapapun yang kita dakwahi, baik dia suku Jawa, suku Sunda, suku Jambi, suku siapa saja, ajak mereka agar beribadah kepada Allah semata. Jangan taklid. Ya, jangan fanatik buta. Tapi fanatiklah kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ikuti itu. Manusia tempatnya salah. Pasti salah. Kalau patokan kita adalah manusia selain Nabi SAW, ya, kita akan tinggalkan dakwah ini. Kita bahkan akan tinggalkan agama ini. Kok ustaz saya seperti itu? Kok ustaz saya seperti itu? Manusia. Tempat kesalahan, tempat kekurangan. Tapi ketika kita jadikan pedoman kehidupan kita adalah Al-Quran dan Sunnah, contoh kita adalah Rasulullah SAW, semakin kuat kita dalam beragama. Ya. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah tabaraka wa taala. Ya. Ke jalan Allah. Dan inilah inti dari dakwah. Ya. Ketika manusia tersebut bisa beribadah kepada Allah, dia tinggalkan kesyirikan, berarti dakwah kita sukses. Walaupun dia mungkin dalam permasalahan dunia, ya, berselisih kepada kita, enggak peduli. Tapi dia bisa mengenal Rabb-Nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, rajin dia salat 5 waktu. Ya, dia tinggalkan kesyirikan, dia tinggalkan kebid'ahan. Maka kita telah sukses dalam mendakwahinya. Walaupun dia tidak intima kepada kita. Ya. Tidak, misalnya tidak gabung kepada kita ataupun tidak masuk ke yayasan kita, enggak. Karena bukan itu inti dakwah. Inti dakwah bagaimana mereka faham beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taibahibati fillah, masih ada 1, 2, 3 hadis lagi atau bahkan 4 hadis, ya, berkaitan dengan bab al-'afwu wal i'radu 'anil jahil. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya, dosa Anda, dosa kedua orang tua kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruh kaum muslimin, mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.